wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hanyalah milik Allah, zat yang maha ghafur, zat yang maha luhur. Sesungguhnya barang siapa yang pandai bersyukur, walaupun dia seorang tukang cukur, tukang sayur, tukang bubur, tukang bajigur, kalau dia pandai bersyukur, pasti hidupnya akan makmur dalam kehidupan dunia ini, terlebih-lebih dalam kehidupan akhirat nanti. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang kufur, walaupun dia punya titel insinyur, punya jabatan direktur ataupun gubernur, apalagi kalau cuma kondektur yang kalau tidur suka mendengkur, kadang-kadang suka ngelindur, kalau dia kufur, pasti hidupnya akan hancur dalam kehidupan dunia ini, terlebih-lebih dalam kehidupan akhirat nanti. Demikian apa yang tersirat dan tersurat dari firman Allah Azza wa Jalla, surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan Tuhanmu telah memaklumatkan kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti aku akan menambah kenikmatan itu kepadamu. Tapi siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, pasti ketahuilah siksaku sangatlah pedih. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kehadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidan fa salawatullahi isrina. Siapa yang bersolawat satu kali kepadaku, kata Nabi, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi ibu, satu kali solawat dibalas oleh Allah. Allah yang bersolawat kepada kita 10 kali solawat. Maka pada kesempatan yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan ini, lahirnya baginda Nabi yang kita peringati malam ini, mudah-mudahan ini menjadi tanda cinta kita kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya, sama-sama. Ya
anta misbahu suduri. Allah ya Nabi Allahumma salli wa sallim wa Yang kami hormati Bapak Ketua RT 03 RW 4 Bapak Baryadi, yang kami hormati tokoh masyarakat RT 03 dan mantan tokoh pemuda Bapak Tubagus Entik Surya Atmaja, yang saya hormati tokoh masyarakat Wakil RW 04 Bapak Nanang Sumantri, yang kami hormati dan muliakan tokoh pendidikan RT 03 Bapak Udin, Ketua DKM Mushola Al-Latif yang dimuliakan Allah Bapak Didin, tokoh masyarakat RT 03 Haji Bambang, tokoh masyarakat 03 Bapak Syamsuir, dan juga yang telah menyediakan tempat ini Bapak Muhammad Hatta. Mudah-mudahan menjadi amal solih, dan juga kita semua, wabil khusus panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, DKM Mushola Al-Latif, Risma Mushola Al-Latif, juga ibu-ibu majelis taklim mahmuda, mamah-mamah muda, dan juga tidak ketinggalan ikatan nenek-nenek masjid. Alhamdulillah pada malam ini di seluruh negeri ini, bahkan di negeri tetangga kita sampai di Rusia, mereka bersolawat kepada baginda Nabi yang mulia. Mudah-mudahan semua pengorbanan, setiap langkah kaki kita, tetes keringat kita, apapun yang Bapak Ibu infak sodakohkan pada malam ini menjadi amal solih, amal jariah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti cinta dan syukur kita atas kelahiran baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati kelahirannya malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita ambil, kita tauladani dari kehidupan baginda Nabi yang mulia? Tentu saja banyak. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harithum bil mu'minina raufur rahim. Jadi
Nabi itu sengaja Allah utus dari kalangan manusia, al-bashar, manusia seperti kita, Bu, ya. Kalau nabi atau rasul itu diutus dari kalangan malaikat, tentu kita susah untuk mengikutinya. Yang namanya malaikat, Bu, sama duit nggak doyan, ya, betul. Malaikat sama cewek cantik nggak tertarik, ya. Apalagi ya sama dugem, ya, di majelis tak lazim, ya. Beda, Ibu, majelisnya. Kalau orang-orang beriman itu perjalanannya perjalanan taat, perjalanan taat, perjalanan yang penuh keberkahan, yaitu minal masjid ilal masjid, perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi'abdi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Perjalanan yang penuh keberkahan itu adalah perjalanan minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, dari majelis taklim ke majelis taklim. Yang dibahas rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Kebalikannya adalah perjalanan maksiat, dari majelis tak lazim ke majelis tak lazim. Itu perjalanan maksiat, perjalanan orang-orang yang kufur nikmat. Yang dibahas bukan rukun Islam dan rukun iman yang 5 dan 6, tapi adalah balak 5, balak 6, gaple, kiu-kiu, remi, domino, mahyong, ya, dan sajabana. Itu adalah perjalanan maksiat. Kalau ibu-ibu, ya, majelis tak lazimnya adalah majelis gibah, gosip, fitnah, ya. Makanya ketika Mi'raj, Nabi itu sedih, Pak. Begitu diperlihatkan di dalam neraka itu kebanyakan wong wadon, awewe, wanita, Pak. Padahal yang paling rajin ke majelis taklim adalah ibu-ibu. Di mana-mana pengajian majelis taklim, ibu-ibu bertahan lama. Sampai Mbok Mega itu sampai nyindir, nggak suka ya lihat ibu-ibu ke majelis taklim, ya. Padahal ibu-ibu, saya dulu di Bandung ngajar majelis taklim bapak-bapak cuma sebulan, Pak. Nggak bertahan lama. Minggu pertama 10 orang, minggu kedua 5 orang, minggu ketiga 3 orang, minggu keempat tinggal DKM 1 orang. Kata DKM-nya, punten Ustadz, maklum bapak-bapak di sini pada sibuk. Sibuk, Pak. Ya, di sini juga sama saja. Majelis taklim bapak-bapak mah awet. Sebulan bubar, pada sibuk. Wong rabine udah siji doang. Ning kene siji, ning pancak siji, ning serang siji, ya. Kan perintahnya juga, Pak, 2, ya. Surah An-Nisa, surah wong wadon, Ibu. Tahu nggak wadon? Wadon itu artinya wadah adonan, ya. Karena di sanalah diadon kita semua, ya. Bapak Ibu diadon di rahim wanita, ya. Makanya
Kalau ditanya, Ustadz punya anak berapa? Saya nggak pernah beranak. Yang beranak mah istri saya. Saya mah hanya kerjasama, ya. Pengen enak jadi anak. Ya. Saya kalau ditanya, Ustadz punya rumah? Nggak punya. Saya mah rumah sertifikat nama istri saya. Ya. Nggak punya. Motor istri saya. Nanti kalau ditanya malaikat, ya, mana hartamu? Nggak ada. Ya, aman. Ya, jadi begitu bapak-bapak. Kalau nanti pengen tidak ada pertanyaan yang banyak oleh malaikat, semua atas nama istri, ya. Biar, ya, nanti yang ditanya malaikat istri, ya. Bapak-bapak bebas, ya. Insya Allah. Jadi kita kembali bahwasanya ketika Rasulullah Mi'raj yang diperlihatkan di neraka itu kebanyakan adalah kaum wanita. Padahal yang rajin ke majelis taklim itu wanita, ya. Lalu Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kebanyakan wanita itu di dalam neraka? Lalu kata malaikat Jibril, hunna yakfurnal asir. Kebanyakan kaum wanita itu mengkufuri pemberian suaminya. Ini yang jadi masalah, ya. Jadi banyak wanita sekarang itu matre, Bu, ya. Matre, ya. Padahal ciri wanita solihah itu taat, ya. Jika dipandang menyenangkan hati, itu wanita solihah. Ya. Jika diperintah suami atau taat, ya. Jadi ibu-ibu harus tahu, sebelum ibu nikah sama bapak, tugas suami itu adalah mencari nafkah. Cuci piring tugas suami, cuci baju tugas suami, bersih-bersih tugas suami. Wanita itu dalam Islam adalah bidadari di dalam rumah tangga. Catat, Bu, ya. Begitu Islam memperlakukan wanita, ya. Alhamdulillah, harus bersyukur, Ibu, ya. Dulu zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, nasib wanita itu sungguh, ya, mengenaskan, Pak, ya. Dijadikan bahan taruhan, ya, di meja judi, ya. Wanita itu zaman jahiliyah tugasnya cuma segitiga: sumur, kasur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Nggak tega Nabi melihat nasib kaum wanita. Kok koyong ngene toh, ya. Kayak begini nasib wanita zaman jahiliyah. Datang Islam membawa dan mengangkat harkat derajat wanita. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Kalau baik wanita, jaya negara. Rusak wanita, hancur negara. Itu Islam, ya. Bahkan ada satu surat namanya An-nisa, nggak ada surat Ar-rajul, nggak ada. Yang ada surat wanita, Pak, ya. Cuma banyak ibu-ibu ini tidak mengimani surat An-nisa, terutama ayat 3. Di sana bunyinya apa, Bu? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai 2 dan 3 dan 4. Tuh, wanita tidak suka ayat ini, Pak, ya. Karena perintahnya 2 dulu, bukan 1. 1 itu adalah bagi yang tidak mampu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
Jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu. Jadi yang punya istri satu itu adalah penakut, ya, tidak punya keberanian. Begitu, ya. Jadi pejiri, ya. Wong lanang, ya. Sing duwe rabi sijikun pejiri. Ya. Ada itu di lagu kosidahnya, ya. Grup Subro. Ya, wong lanang rabine siji pejiri, ya. Nah itu Ibu ditempatkan oleh Allah sengaja di dalam surat wanita agar wanita benar-benar mengimani, ya. Perintah Allah itu Pak, ya. Pak Ustadz Rabine Fir. Alhamdulillah masih siji. Ya. Kalau ditanya, alhamdulillah, istri itu cukup satu saja dulu, ya. Masih koma Pak. Kita nggak tahu ke depannya, ya. Siapa yang meninggal duluan kan nggak tahu kita, ya. Makanya masih koma, ya. Kawin mani nunggu mati. Begitu Rasulullah juga menikah dengan Siti Khadijah, beliau tidak pernah nikah lagi sampai Siti Khadijah meninggal baru. Jadi begitu Pak rumusnya, ya. Siji beur entek-entek ya Bu, abo maning roro kayak sing bisa marabi bae Bu. Satu aja belum tercukupi. Ibu berapa mas kawinnya? Halo? Waktu nikah berapa mas kawin? 10.000. Ketuku apa kan? Rejelah. Nabi itu melamar Siti Khadijah, mas kawinnya 2 miliar. Nah wong kene, ya, mas kawinnya 2 miliar. Lake. Nabi itu menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 2 miliar. Artinya Nabi itu bukan miskin, ya. Nabi itu saudagar, pedagang yang sukses, ya. Menikah dengan Siti Khadijah, janda kaya Bu, cantik, ya, kaya, baik hati. Sepertiga kekayaan orang Mekah adalah milik Siti Khadijah. Tapi luar biasa perjuangan dan pengorbanan Siti Khadijah di dalam dakwah Islam, luar biasa. Sebelum meninggal dunia yang beliau pakai 40 tambalan. Bayangkan, orang kaya dulunya habis hartanya untuk perjuangan Islam, ya. Itulah Siti Khadijah. Bahkan ketika Nabi sudah menikah lagi, Nabi suka menyebut-nyebut nama Khadijah di dalam tidurnya. Siti Aisyah cemburu Pak. Kenapa orang udah nggak ada masih disebut-sebut? Kata Nabi, tidak mungkin aku melupakan, ya, perjuangannya. Bahkan ketika akan meninggal, Siti Khadijah itu berbisik kepada anaknya, ya, yang bungsu Fatimah Az-Zahra, tolong bilang kepada bapakmu, kalau nanti aku mati, aku ingin sorbannya yang menjadi kain kafanku, ya. Mendengar itu Nabi tentu sedih, ya. Sudah banyak pengorbanan yang kau lakukan. Dan bahkan kata Siti Khadijah, kalau engkau dalam perjuanganmu aku sudah meninggal, tidak ada engkau akan menyeberangi sungai, tidak ada alat yang bisa dipakai untuk menjadi jembatan. Bongkarlah tulang belulangku, aku rela dijadikan jembatan agar engkau tetap bisa berjuang
mendakwahkan Islam ini sampai akhir hayat. Begitu luar biasa pengorbanan seorang Siti Khadijah. Jadi ibu, kita kembali, tugas suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, ya Pak. Jadi nyuci itu tugas bapak, bukan tugas istri. Betul. Sekarang di laundry ya Pak. Jadi tugas suami itu, ya. Tugas istri cuma satu, Bu, taat. Kalau kata suami pulang kerja mah tolong bikinin kopi, ibu taat bikinin kopi, ya. Di sini ada yang nggak mau, waduh, Banyak Pak. itu calon penghuni neraka yang dikabarkan malaikat Jibril itu, ya. Wanita yang suka ngelawan ke suami, ya, itu Bu, dosanya dosa besar, ya. Jadi kalau suami minta tolong bikinkan kopi, ibu taat. Mah lapar, tolong bikinkan makan sarapan, ibu taat. Bu, tolong cuciin baju, ibu taat. Bu, tolong cuciin piring, ibu Taat. Balik lagi ke situ. Rasain. Bu, genteng bocor. Itu mateng teingen, ya. Masa nyuruh istri naik gentengnya. Jadi ibu, tugas istri mah satu, taat kepada suami. Jadi gitu ya Pak, ya, gampang kan. Nah jadi ibu, yang bisa kita tauladani dari kehidupan Nabi itu orang yang pandai bersyukur, ya Pak. Sampai ketika kakinya bengkak karena rajin sholat tahajud, Siti Aisyah itu saking sayangnya menegur, wahai Nabi, bukankah engkau orang yang sudah diampuni oleh Allah? Bukankah engkau orang yang sudah dijamin masuk surga? Tapi kenapa sholat tahajudmu sampai seperti ini? Aku ndak tega, ya. Nggak tega Siti Aisyah ngelihat kaki Nabi bengkak karena rajin sholat tahajud. Pak, Nabi itu tidur habis isya, Bu, bangun jam setengah 12, sholat tahajud sampai jam 3. Berapa jam Pak? Bu, berapa jam? 3 jam setengah. Pernah seorang sahabat ikut sholat di belakang Nabi, sholat tahajud. Di rokaat pertama setelah Fatihah, Nabi membaca surah Al-Baqarah. Pak, hafal Al-Baqarah Pak? Hafal awal akhir doang. Wal awalu wal akhir. Alif lam mim 1 sampai 5. Tengah-tengah ayat kursi. Ujungnya akhir Al-Baqarah. Itu juga karena sering ikut ngeriu yasinan. Lamun orang mah orang bakal hafal, ya. Nabi itu Al-Baqarah Pak, satu surat 283 ayat, 86 ayat, ya, 286 ayat. Di akhir surah Al-Baqarah aku kira Rasul akan ruku. Ternyata beliau sambung dengan surah Ali Imran 200 ayat, Pak. Di akhir surah Ali Imran aku kira Rasul akan ruku. Beliau sambung dengan surah An-Nisa, 3 surat panjang, Pak. Baru kemudian Rasul ruku. Bayangin, Bu, ada suami ibu yang sholat tahajud rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa? Nggak ada. Makanya bilang kepada suami ibu, kalau suami bilang pengen ikut sunnah Nabi, nikah lagi, ibu bilang
Bapak akan saya izinkan nikah lagi kalau Bapak sholat tahajudnya seperti Nabi. Jadi itu syaratnya ya Bu ya. Kasih tahu sama suami, Pak, Bapak harus sholat sunnah tahajud seperti Nabi. Rokaat pertama 3 surat panjang. Ya, bayangkan sholatnya makanya sampai 3,5 jam. Wong kene sholat taraweh wis 11 rokaat ekspres, kilat ekspres. Imam yang dipilih yang bacaannya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yasin depannya doang. Iya. Gimana kita mau ngaku-ngaku umat Nabi? Ya. Jauh Pak. Nabi mah sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Ditegur oleh Siti Aisyah. Ya. Apa jawab Nabi? Afala takunu abdan syakur. Apakah kamu tidak mau kalau aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi Pak, kalau mau jadi hamba Allah yang pandai bersyukur, sholat tahajudnya 3,5 jam. Hafalin dulu itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, minimal 15 juz lah ya, buat sholat tahajud ya. Itu kalau mau ngikutin Nabi ya. Jadi kita mah kadang-kadang ngaku umat Nabi, ngaku doang, belum tentu diakui ya. Maka perbaiki, mulai saat ini kita niatkan dalam hati kita, perbaiki ibadah sholat kita ya. Kata Pak Ustadz Andi tadi, ayatnya sudah jelas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku, bahkan matiku lillah, aku serahkan menurut aturan Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini. Jadi mari kita perbaiki ibadah sholat kita, karena itu yang pertama. Ketika ditanya apa itu ibadah, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Katakanlah sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kamu kepadaku. Apa ibadahnya? Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi ini ibadah kita yang paling utama dan pertama ya Pak ya. Jadi perbaiki ibadah sholat kita. Sudahkah sholat kita menjadikan kita manusia yang beruntung? Sholat itu hanya ada 2 Pak ya. Yang pertama, sholat orang yang beruntung, sholat orang yang mendapatkan kemenangan hakiki, kebahagiaan dan keselamatan sejati. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun, sungguh pasti beruntung, mendapatkan kemenangan hakiki dunia wal akhirah, zahiran wa batinan, lahir batin. Siapa? Alladzina hum
fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Itu sholat orang beruntung. Pertanyaannya, Bu, sudah pernah sholat khusyuk? Pak, sudah pernah sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu syaratnya minimal 4 ya. Yang pertama, hakun fil harokat, tata cara kaifiatnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Sahih Bukhari, beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kita tidak pernah ketemu Nabi, ya Bu. Kita tidak pernah ketemu sahabat, tabi'in, tabi'in. Lalu siapa yang pernah melihat salat Nabi? Para sahabat. Mereka kemudian menuliskan, meriwayatkan, ya, kepada generasi-generasi setelahnya. Itu disebut dengan hadis, ya, sunnah Nabi itu. Sahabat yang melihat, lalu dibukukan oleh para ulama. Ya. Sekarang mudah, Pak. Ya. Judul bukunya Sifat Sholat Nabi. Ya. Sudah diterjemahkan. Tinggal di Google, Bapak download di Google. Tata cara sholat Nabi, videonya banyak. Ya. Tinggal belajar. Nonton itu jangan cuma video-video Korea, ya Bu ya. Tonton itu cara belajar tilawah, ya, bimbingan tilawah Al-Quran Kiai Haji Muammar ZA, ya. Ada 8 volume itu. Saya dulu belajar dari kaset, Pak, ya. Saya dulu belajar ke almarhum Ustadz Abdul Somad, Allahumma yarham. Jadi seminggu sekali. Pertama kali saya ikut belajar, kata orang-orang yang ikut di situ, sire mau rebakat, ya, dibully saya, Bu. Saya belum tahu mana lagu Bayati, mana lagu Soba, mana lagu Ros. Tapi karena ingin bisa, saya belajar. Saya tanya pada asisten beliau, Ustadz, saya ini susah nangkep, ya, lagu segitu banyak, udah manjing-manjing, ya, gimana caranya agar saya bisa hafal? Beli kaset Haji Muammar ZA, bimbingan tilawah Al-Quran, ya. Sejak itu saya belajar, sampai orang kampung saya nyebut gila ngaji, ya. Saya disebutnya gila ngaji, ya. Mau kata Ustadz Abdul Somad bilang, sing arane nazom, ya, itu mau di kamar mandi juga boleh, ya. Itu bukan Quran. Lawang kita wong kene ngedengar bahasa Arab disangkanya Quran, ya. Padahal tulisan Indomie itu, Pak, ada tulisan Arab. Itu tata cara memasak mie, bukan Quran, bukan hadis, ya. Jadi ada rumus Bayati asli nada koror, nurun nabiyyi alal awalimi anfaro. Nah itu bayati asli nada rendah, koror. Fa'adana asbab rasyadi wa abhara. Bayati asli nada nawa. Ada jawab, ada jawabul jawab, ya. Dulu beli, Pak, harga kasetnya masih 8.000 dulu, ya. Sekarang mudah, semuanya ada di YouTube. Mau Samsuri Firdaus, ya, mau ustad-ustad
yang terbaru ada semua, gratis. Cuma orang-orang sekarang males belajar, ya. Jadi Ibu, sahabat Nabi yang paling males hatam Quran itu sebulan sekali. Pak, hatam Quran berapa kali setahun? 2 kali. 2 kali. Ada yang sekali. Itu juga ikut di masjid. Dari Wadduha sampai Anas, ya. Ngakunya hatam Quran, padahal ikut ujungnya doang, ya. Jadi muslim yang paling cerdas itu, Bu, adalah muslim yang paling banyak baca Quran, ya. Karena ibadah terbaik yang paling banyak pahalanya adalah tilawah Al-Quran. Jadi kalau orang Islam baca Qurannya bagus, itu baru namanya muslimin, ya. Kalau orang Islam ngaji bagus, ngaji jelek, nyanyi bagus, ya. Wong saiki mau akeh ya, anaknya ibu-ibu diajar, diikutin lomba, ya. Masuk RTJI itu ya, lomba cari bakat, ya, jadi penyanyi. Jadi kebalik, orang Islam itu ibadahnya ngaji, bukan nyanyi. Kalau ibadahnya nyanyi mah orang Kristen, ya. Wajar orang Kristen mah nyanyinya bagus, wong ibadahnya juga nyanyi. Kalau orang Islam harusnya ngajinya yang bagus, ya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suaramu yang merdu, Bu. Ya, jangan nyanyi baik dimerdu-merduin. Ali giliran ngaji mah a'udzu billahi minasyaitoni. Ngaji yang bagus, Pak, perbaiki, ya. Saya udah tua, Ustadz, gigi saya udah ompong. Gati. Ya, kalau sudah tua, Pak, perdalam makna, memahami makna Quran, ya, untuk diamalkan. Minimal baca Quran kita itu Al-Fatihahnya benar. Karena itu dalam fikih termasuk rukun sholat. Orang yang baca Fatihahnya tidak benar lalu jadi imam, wah, itu batal semua, ya. Batal itu. Karena syarat imam itu harus fasih, berilmu. Aja jadi imam nekat, ya. Mentang-mentang tua maju, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi pakai mahraj Jawa Sunda, ngain. Rabbil ngalamin. Waduh, nekat jadi imam. Sadar, ya. Harus ikut dulu pelatihan, Pak, ya. Pelatihan, ya. Pelatihan namanya sekarang tahsin tilawah Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Bahkan kalau perlu ikut kursus, ya, tahsinul makharijul huruf bersama syekh yang punya sanad nyambung kepada Rasulullah, ya. Alhamdulillah, saya dulu dibully, ya, orang bakat, ya, tapi saya punya tekad kuat. Saya ingin bisa baca Quran, ya. Alhamdulillah, tahun 85 saya juara MTQ tingkat kelurahan Lebak Gede, ya. 85 saya hijrah ke Bandung. Di Bandung, di Kecamatan Rancasari, alhamdulillah juara 1 tingkat kecamatan, ya. Ikut tingkat kota terakhir tahun 98 saya ikut MTQ
tingkat provinsi Jawa Barat. Ya. Walaupun dulu dibully, sirore bakat, tapi karena tekad kuat, ingin bisa belajar, ya, datang ke Haji Rois, ke Haji, ya, belajar, ingin bisa, ya. Jadi itu harusnya para pemuda di sini harus punya semangat, tekad yang kuat. Kita umat Islam, umat Nabi, yang diwahyukan kepada Nabi adalah Al-Quran, ya Bu ya. Jadi yang kita baca setiap habis sholat itu Al-Quran, bukan Al-Quran, Al-TV, Al-WAI, Al-Interneti, ya. Al-YouTube, ya. Yang kita baca itu Al-Quran, karena itu mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah pertama? Iqra, Iqra, Iqra. Ma ana biqori'in, kata Nabi, aku tidak bisa membaca, aku buta huruf. Nabi itu dikenal dengan al-ummi, tidak bisa baca dan tulis. Nabi nggak sekolah TK, Pak, SD, SMP, apalagi kuliah, ya, karena dulu belum ada, ya. Tapi dirangkul oleh malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi baca. Jadi menurut para ulama, Nabi diperintah 3 kali itu baca masa lalu, baca sejarah, baca masa kini, maka engkau akan bisa membaca masa depan. Jadi yang kita baca bukan hanya ayat Quran, ya. Diri kita harus dibaca, Bu, ya. Jadi ibu-ibu itu jangan ngaca doang, dandan, ya. Tapi lihat, pandang, ya. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat Allah berupa rambut? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini nikmat Allah yang banyak dan mahal, ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Rambut ini, Pak, kalau harus beli mahal, ya. Bapak jalan-jalan ke mall, tawaf di mall keliling, ya, lihat di mall ada rambut palsu, wig, harganya berapa? Ratusan ribu, jutaan. Kita dikasih sama Allah gratis. Sudahkah bersyukur atas nikmat rambut? Belum. Banyak anak muda sekarang rambut lurus pengen keriting, rambut keriting pengen lurus. Akhirnya disetrika rambutnya, dicatok, rusak, ya. Itu namanya kufur nikmat. Turun ada alis, Pak. Ini nikmat Allah buat menahan debu air, ya, agar tidak kena mata. Tapi faktanya, mohon maaf, banyak ibu-ibu yang alisnya dicukur, terus digambar. Ya, waktu di Bandung saya naik angkot siang-siang, ada ibu-ibu alisnya dicukur, diganti sama pensil alis, ya. Mungkin alis yang biasa, apa namanya, Bu? Ya, ya, nggak ketemu pensil gambar anaknya yang dipakai. Begitu panas di angkot nggak ada AC, Pak, ya. Haridang, sumub, keringetan, dielap, alisnya hilang sebelah. Itu namanya kufur nikmat. Lu'inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Rasul wanita yang mencukur alisnya, ya, mentatonya, menggambarnya, ya. Jadi bapak-bapak, apa ada yang nyuruh istrinya suruh cukur alis? Nggak ada. Ibu-ibunya aja yang
terlalu lebay. Ya. Dandan minta ke suami, ya. Kalau di rumah pakai daster butut, bau, ya, bau ketek, ya, bebe, bau badan, bau keti, ya, bau jengkol, bau pete, ya. Giliran undangan baru dandan. Dandan itu untuk suami, Bu, bukan untuk tukang ojek, tukang sayur, ya. Yes, supir angkot. Dandan itu untuk suami, jangan kebalik. Kondangan dandan. Memang kondangan buat siapa? Buat dilihat orang, buat dipuji orang. Harusnya dandan untuk suami, itu baru ibadah, ya. Iya. Jadi kita ini banyak tidak sadar sudah kufur nikmat. Syukur itu, Bu, bahasa Indonesianya terima kasih. Artinya orang yang pandai bersyukur itu as-sakhaya wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang mampu memerdekakan dirinya dari sifat kikir, bakhil, pedit, ya, cap jahe, buntut kasiran, bahasa Indianya meregehese. Bahasa India itu, Pak, meregehese, pelit, ya. Kata Nabi, al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana abida. Orang pelit itu tidak akan pernah masuk surga walaupun ibadahnya rajin, tahajud rajin, saum Senin Kemis rajin, ya. Tapi pelit la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Bahkan dalam surah Al-Maun Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang pelit itu pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidak suka, ya, yang suka menghardik anak yatim, ya, tidak menyantuni, ya, fakir miskin. Ini Nabi adalah anak yatim. Sebelum lahir sudah yatim. Umur 8 tahun, 6 tahun ibunya meninggal, yatim piatu. Ya. Diasuh oleh kakeknya. 2 tahun meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sangat sayang, tapi beliau miskin. Sejak umur 8 tahun menggembala kambing. Umur 10-12 tahun ikut pamannya dagang sampai ke negeri Sam, ya, Afrika. Jadi Nabi itu dilahirkan dari keluarga yatim piatu. Hidupnya sulit. Sengaja Allah pilih karena orang-orang yang dari kecil hidup diterpa oleh penderitaan, oleh kesulitan itu hidupnya jauh lebih tangguh daripada anak-anak orang kaya. Orang yang hidupnya melarat, susah, berjuang, ya, akhirnya menjadi orang sukses. Ya, Mas Jan di Batu Bolong, asalnya pemulung itu, akhirnya jadi bos pemulung. Jadi begitu. Kerja itu sementara untuk jadi pemilik. Ya. Jadi Bapak seumur-umur jangan jadi karyawan. Bagaimana caranya? Ambil ilmunya. Saya punya teman sekarang jadi orang sukses, Saiful Bahri, teman SMP, ya, sekarang punya Trans, ya, Sabah, ya, sudah merambah ke properti, ya, dan lain sebagainya. Awalnya dulu pengusaha majun, Pak, lap, ya,
digerogol, ya. Sekarang jadi bos, ya. Pernah belajar ikut karyawan ya kontrak di KS itu, dia mencari belajar ilmunya gimana, ya. Sekarang sudah jadi bos, perusahaannya banyak, ya. Jadi jangan kita jadi karyawan seumur hidup, belajar mandiri. Kata Nabi, orang yang bisnis pintu rezekinya 9, karyawan cuma 1. Jadilah karyawan yang sambil bisnis, pintu rezekinya 10, ya. Jadi begitu, anak muda jangan cuma jadi buruh seumur hidup. Tuh Dede, Kang Dede itu, ya sekarang sudah banyak perusahaan Bos, cleaning apa? Cleaning apa itu? lete jambu. Iya, Jambul, ya. Itu orang kampung saya, Pak. Ya, saya aslinya wong Merak, lahir di Puteran, Merak, pelabuhan. Ya. Tahun 74 digusur ke Kapling lama, Lebak Gede. Ya. Jadi saya dulu, alhamdulillah, dari SD ke SMP, di SMP lulus, teman saya pada nggak sekolah, saya ikut ke bawah. Lingkungan itu berpengaruh, ya. Wong Kapling lama itu kayak preman, ya. Preman Merak, ya. Alhamdulillah lulus SMP saya masuk Aliyah, Madrasah Aliyah Al-Heriyah Rawa Arum, ya, Tegalwangi. Saya dapat hidayah, Pak. Kalau saya dulu nggak masuk Aliyah, masuk STM, pasti saya masih nongkrong di pelabuhan. Ya. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Ya. Saya yatim dari kelas 1 SMP. Ya. Di Aliyah saya ikut guru bujangan. Ikut, saya bilang Pak saya yatim, saya nggak punya uang, saya nggak bisa kos. Saya ikut guru saya yang bujangan. Ya. Tiap hari nyuci nyetrika, ya, sampai lulus. Jadi guru madrasah diniyah 5 tahun nih Bu. Jadi guru madrasah 5 tahun, honornya 15.000 paling gede, ya. Sambil jadi guru ngaji di musola, ya, honore laku. Ya. Ini kelemahan orang Banten, ya. Lamun penceramah artis 10 juta, 20 juta, glosor. Giliran guru ngaji yang ngajarin alif, ya, ngajarin bisa ngaji, cuma 10.000, 100.000 sekarang. Ya. Ustadz masing ikhlas, ya. Iya. Saya ketemu ustadz di mana-mana kurus. Kenapa? Kebanyakan makan ikhlas. Sing ikhlas ustadz. Sing ikhlas. Anak pengen pintar? Iya, anak pengen pinter ngaji, pinter sholat, ya. Tapi gratis. Ya. Di Kapling dulu manggil guru ngaji dari Gerem untuk bisa ngaji lagu itu. Ustadznya bilang, anak-anak bilang sama orang tuanya ya, kita iuran 100 perak dulu, ya, buat ongkos guru ngaji. Apa? Ya, jawab orang tuanya. Kalau ngaji harus bayar mah gak usah, riren ngaji nih, ya. Itu giliran sekarang anaknya nggak bisa ngaji baru, ya. Iya, jadi preman, ya, tukang tarok, tukang mabok, tukang nyingsatkeun androk, ya, tukang zina, ya. Kenapa? Karena dulu nggak sadar, ya. Sekarang banyak itu orang-orang Kapling itu nyesel, ya. Iya, kita ngajar madrasah Pak, SPP-nya 500 waktu, pada nggak mau bayar SPP. Emang gurunya malaikat? Manusia. Beli kapur nggak bisa pakai ikhlas, ya.
ke toko Mang Mad, Madnoh, Mang, tuku kapur, pakai ikhlas. Oh lebih. Jadi Ibu, mulai sekarang Bapak Ibu sadar, mereka yang ustad-ustad guru ngaji di kampung itu banyak jasanya untuk kita. Dari mana Bapak bisa baca? Ngeja, wawu alif lam sin tasdid jabar was, sin jabar sa, lam alif jabar la, mim ps mu was, salamu. Guru ngaji di kampung itu, bukan Ustadz Solmed. Ya. Kalau bapak-bapak ngaya, mati siapa yang ngurusin? Apa Ustadz Solmed? Tetangga kita, guru ngaji kita. Ya. Siapa sing tahlil kalau Yasin? Guru ngaji di kampung, bukan Ustadz Solmed. Ya. Jadi mulai saat ini bulan Maulid Nabi, yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran. Muliakan ustad-ustad kampung yang ngajar-ngajar ngaji. Ya, Ibu, Bapak kalau mau ngajar anaknya ngaji, titipin ke ustad, bawa beras 2 karung. Iya. Kasih amplop 500.000. Biar khusyuk itu ustadz dia ngajarnya. Lah iya. Beras 2 karung, amplop 500.000. 1 orang anak, 10 anak, udah berapa Ustadz? 5 juta. Beras 20 karung. Ya, bisa sambil jualan beras Ustadz. Iya, itu baru namanya orang tua yang bertanggung jawab. Ya, jangan nitip bang, Ustadz sing ikhlas. Iya, makanya wajar. Di Makkah itu Imam Masjidil Haram gajinya 150 juta Ustaz. Diangkat jadi PNS, rumahnya disediakan, dikawal. Pindah ning Arab Ustaz. Ya. Muazin 50 juta. Ajan doang. Di kita sholat Jumat, ustadznya belum makan, tetangga sebelah masak ikan asin, masuk ya. Wanginya ke masjid, langsung ustadznya merebak. Anak istri belum dikasih makan ya. Akhirnya bacanya kuliah ayuhal kafirun, ujungnya nggak ketemu-temu. Wala ana, wala antum, wala ana, wala antum ya. Karena lapar, konsentrasi terganggu. Nggak ada di Masjidil Haram, imam lupa itu. Gajinya mencukupi, khusyuk. Beda di kita ya. Ikhlas, ikhlas. Ibu kalau masak ikan asin jangan pas Jumatan, imam keganggu. Wala ana, wala antum, wala ana, wala antum. Makmumnya di belakang kesel. Lakum dinukum Ustaz. Ngingetin Ustaz sambil marah. Akum dinukum, oi. Akhirnya Ustaz karena dibentak imam, lakum dinukum waladdallin. Amin. Orang peragak-peragak Bu. Ya gara-gara tidak khusyuk. Gara-gara ikan asin. Kedua, sholat khusyuk itu adalah kita harus paham ya terhadap makna-makna bacaan sholat kita. Bukan cuma tahu tajwid Pak, paham artinya, maknanya. Gerakan sholat itu harus ada, harus paham. Mengangkat kedua tangan ini gambaran orang yang berserah diri Pak. Orang kalau nyerang angkat tangan. Jadi begitu, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, yang lain kecil. Mengangkat tangan menyerah kepada Allah.
tawajjuhul qalbu, menghadirkan hati di dalam sholat. Yang ketiga, sholat khusyuk itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dan tidaklah kami perintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah ya hanifam muslimah, dengan lurus, dengan benar ya. Dan kami bukanlah orang-orang yang musyrik. Yang keempat, syarat sholat khusyuk itu adalah tanha anil fahsya iwal munkar. Sholatnya harus jadi benteng, harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Jadi kalau orang sholat masih korupsi, orang sholat masih maling, orang sholat masih nipu, orang sholat masih suka mengurangi timbangan, maka dia belum sholat dengan khusyuk ya. Jadi koruptor itu sholat tapi sholatnya celaka. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai ya. Jadi di dalam Quran ditegur, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu sholat, kata Allah, sehingga kamu paham apa yang kamu baca di dalam sholatmu ya. Jadi itu sholat yang celaka. Orang sholat tapi hati dan pikirannya bukan mengingat Allah, tapi yang diingat adalah dunia. Ada orang sholat subuh 2 rakaat, rakaat pertama takbir Allahu Akbar. Aduh, itu dompet dicari-cari nggak ketemu. Ternyata semalam ditaruh di bawah bantal. Di dalam sholat yang diingat dompet. Gimana? Sholatnya mau menghasilkan ketenangan jiwa. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati pasti akan tenang. Kalau ada orang sholat, ngaji, ibadah rajin tapi hatinya tidak tenang, karena apa? Zikrul dunia. Dia sholat tapi hatinya mengingat dunia. Kenapa banyak orang stres, stroke, stop? Karena zikrul dunia. Zikir yang dia ingat hanyalah dunia, rumahnya, mobilnya, istrinya, anaknya ya, bukan Allah. Makanya orang stres itu karena ibadahnya zikrul dunia, bukan zikrullah. Kalau orang ibadahnya zikrullah, dia pasti akan mendapatkan sakinah, ketenangan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sudah membatasi kita, sebenarnya saya sih nggak masalah. Ibu betah sampai jam 2? Bapak mau sampai jam 2? Emang enggak, saya mau pulang. Udah garing. Jadi inilah yang harus kita perbaharui, yang kita perbaiki Bapak Ibu. Dengan Maulid Nabi mari kita mencontoh kehidupan Nabi yang ahli syukur. Ahli syukur itu adalah para dermawan, terima kasih. Orang yang menerima kemudian ngasih, terima kasih itu orang yang pandai bersyukur. Kalau orang yang terima saja nggak mau ngasih, itu namanya kufur nikmat, bakhil, orang bakal manjing swarga ya. Jadi harus berbagi ya, termasuk malam ini insya Allah ya, kita berbagi kepada sesama. Jangan lupa santuni anak yatim ya, pesan Allah di dalam surat Ad-Duha kepada Nabi, karena Nabi adalah anak yatim, maka santuni anak yatim.
Gimana Ustadz menyantuni anak yatim? Nikahi ibunya, urus anaknya. Itu baru solusi. Ya, jadi ibu, kalau suami ibu pengen nikah lagi, suruh nikahin janda-janda tua. Ya. Jangan janda-janda muda. Begitu, Nabi itu begitu. Setelah Khadijah meninggal, yang dinikahi Nabi janda-janda yang suaminya meninggal di medan jihad. Ya. Karena Nabi menikah lagi itu bukan karena nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukanlah apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Muhammad itu keluar dari hawa nafsunya, melainkan dari petunjuk wahyu. Jadi itu Pak. Jadi kalau mau menyantuni anak yatim, nikahi janda-janda tua, anaknya diurus ya. Begitu, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan rizki kita, lahir batin, dan Allah memberikan kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai Rasul sampai akhir hayat kita, sehingga nanti kita di akhirat diakui oleh Nabi sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke studio 1. Aduh, pencet merah Pak. Pencet merah Pak. Masih aktif itu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ustaz.